Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Ismaini, NPM 18080114 dari SDKIP PGRI Sumatera Barat. Baiklah, saya akan menjelaskan tujuan pembuatan video ini, yaitu untuk menjabarkan data dalam penelitian saya. Dan isi video terbagi atas 4, yaitu judul, pokok permasalahan dan alasan penelitian. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Yang ketiga, sumber data dan data. Dan rangkuman tentang teknik analisis data. Judul yang saya teliti yaitu analisis kesalahan tataran fonologi bahasa Indonesia pada pembelajaran mahasiswa BIPA Thailand Maejo University. Pokok permasalahannya yaitu untuk mengetahui kesalahan tataran fonologi yang dilakukan mahasiswa BIPA dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, alasan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kesalahan berbahasa tataran fonologi yang dilakukan mahasiswa BIPA dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan bentuk kesalahan pengucapan kosakata serta kesalahan tataran fonologi bahasa Indonesia yang baru diperdengarkan terhadap keterampilan membaca mahasiswa Thailand, serta dapat mengurangi kesalahan berbahasa dalam bidang fonologi yang dialami oleh mahasiswa BIPA Thailand. Dan rumusan masalah penelitian ini terbagi atas 2. Yang pertama, bagaimana wujud kesalahan berbahasa bidang fonologi yang dialami mahasiswa BIPA Thailand saat pembelajaran bahasa Indonesia. Dan yang kedua, apa saja kesalahan yang dialami mahasiswa BIPA saat proses pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi atas 2. Yang pertama, observasi. Observasi merupakan teknik dalam mengumpulkan data kualitatif dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan atau lingkungan penelitian. Pada penelitian ini memakai teknik observasi, yaitu dengan mengamati video pembelajaran BIPA mahasiswa Thailand. Yang kedua, dokumentasi. Menurut Sugiono 2015 halaman 329 adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Selanjutnya, sumber data. Sumber data dalam penelitian ini yaitu video pembelajaran BIPA dalam mempelajari bahasa Indonesia yang sedang berlangsung. Yang kedua, data dalam penelitian ini yaitu tuturan mahasiswa BIPA saat pembelajaran bahasa Indonesia. Analisis data kualitatif. Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan yang terutama adalah masalah yang terkait tentang penelitian. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam atau triangulasi, dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan terus-menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif, walaupun tidak menolak data kuantitatif. Sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Oleh karena itu, sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis. Teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Proses dalam penelitian kualitatif. Analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data. Teknik analisis data terbagi atas 4. Yang pertama, teknik pengumpulan data. Yang kedua, reduksi data. Yang ketiga, penyajian data. Dan yang keempat,
verifikasi data. Yang pertama, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang utama adalah observasi partisipasif dan wawancara yang mendalam, ditambah kajian dokumentasi yang bertujuan tidak hanya untuk menggali data, tetapi juga untuk mengungkap makna yang terkandung dalam latar penelitian. Dan di dalam metode penelitian kualitatif juga lazimnya data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi terfokus. Reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Kemudian penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Kalau di dalam penelitian kuantitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, picar, piktogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah untuk dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dan yang terakhir yaitu verifikasi data. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan dikemukakan pada awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Baiklah, demikian yang dapat saya jelaskan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.